عليك يا الله السلام عليك يا ملائكة الكرام الأبرار السلام عليك يا رسول الله السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Jam berapa ini? Jam 7 ya. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi, jam 7 pagi. Saya kalau jam 7 pagi ya nongkrong di depan. Ya. Tokoan ngopinya habis tadi. Pertanyaannya ya, tadi malam gimana kabarnya? Apakah bisa menyelesaikan kewajiban kita dengan baik atau mungkin galau atau ya mengalami hal-hal yang nggak menyenangkan? Semoga semuanya ya sehat-sehat selalu, bahagia selalu ya, penuh cinta. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke, tetap seperti yang kemarin-kemarin saya membahas ya seputar dunia perkindilan aja, dan hanya itu yang bisa saya bahas karena di sini saya punya pengalaman yang banyak sekali ya. Semoga pengalaman saya dan pengalaman pelanggan saya ini bermanfaat bagi siapapun, baik yang pernah mengalami, baik yang sedang mengalami, baik yang belum pernah mengalami. Semoga ada hikmah bisa diambil ya, buat pelajaran supaya kita lebih berhati-hati ya dalam melakukan sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu ya, sehingga tidak terkena problem disfungsi ereksi. Oke, next. Oke, langsung aja ya Pak ya. Ini ada si Bapak dari Jawa Barat, usia 56 tahun. Nah, bisa Bapak baca sendiri keluhannya bagaimana, susah ereksi ya. Kita cari tahu penyebabnya apa ya. Apakah sama dengan yang saya sampaikan di konten-konten sebelumnya, apakah tidak sama? Jadi Bapak bisa melihat sendiri, menyaksikan sendiri. Jadi konten saya yang sebelumnya ada 5 penyebab ya Pak ya. Yang bagi yang belum pernah mengikuti konten saya ya, baru bergabung, saya ulangi lagi ya Pak ya. Ada 5 penyebab ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi dan pelanggan saya Pak ya. Ya, ini insya Allah seputar itu aja, hanya 5 ini aja. Untuk lebih pastinya ya silakan ke medik ya, biar Bapak dokter yang mendiagnosis secara akurat. Jadi ini pengalaman saya pribadi dan pelanggan. Jadi ada 5, yang satu genetik. Jadi genetik itu dari awal muda atau dari kecil dulu dia sudah mengalami problem. Dia udah minum apapun udah nggak ada manfaat. Kok panas ya sih? Tak pindah sebentar. Ya, ini udah lumayan. Jadi dari kecil dia udah mengalami keluhan itu, dan sudah berusaha mencoba minum obat atau jamu atau enggak mempan. Nah, itu namanya saya ada menduga itu dari genetik ya. Dan menurut pengalaman pelanggan saya ya, yang mengalami keluhan seperti itu dari kecil, itu rata-rata golongan darahnya amin ya.
Tidak semuanya Pak ya, tidak semuanya. Ini pelanggan saya saja. Ya, kalau yang lain ya belum tentu juga ya. Golongan darah yang belum pernah saya ya belum tentu juga. Ini kebetulan ya, pelanggan saya itu ya kebetulan golongannya itu. Oke, yang kedua, pernah minum atau makan sesuatu. Di sini sangat luas sekali Pak ya. Saya akan coba jelaskan kembali bagi yang belum pernah menyimak konten saya sebelumnya. Ada 5 itu ya penyebab ya. Pernah makan atau minum sesuatu, bisa itu alkohol, energi drink, obat, pil, jamu, suplemen, kapsul, STMJ tempur, makanan minuman yang ada pengawetnya, obat yang berpotensi menyebabkan disfungsi ereksi, antihipertensi, antidepresan, antipurin, dan lain sebagainya. Itu bisa dicek sendiri di Google, ketik aja kata kunci obat yang berpotensi menyebabkan disfungsi ereksi ya, nanti ya ketemu. Jadi banyak sekali Pak ya penyebabnya itu. Jadi bukan berarti hanya obat kuat atau jamu kuat aja. Jadi hal-hal yang sepele, hal-hal yang menurut kita sederhana itu banyak bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Dan nomor 2 ini sangat luas sekali ya Pak ya, obat yang berpotensi. Kemudian yang ketiga, pernah mengolesi penis dengan sesuatu. Bisa itu onani pakai body lotion, bisa itu minyak, bisa itu tisu, bisa itu gel spray, bahkan madu, bahkan onani pakai sampo kalau berlebihan itu bisa Pak ya. Jadi hal-hal yang sepele, bukan sesuatu yang tabu atau yang asing bagi kita. Ini hal sekitar kita. Jadi ini berdasarkan pengalaman pelanggan saya loh Pak ya. Jadi berawal dari sana semua. Kemudian yang keempat, bawaan penyakit tertentu. Bawaan penyakit tertentu ini ada kaitan erat dengan nomor 2. Jadi pernah makan atau minum sesuatu, awalnya dari situ, akhirnya menyebabkan penyumbatan di arteri, penyumbatan di mana-mana ya. Nah, larinya kalau ke ereksi ya, akhirnya ereksinya terganggu. Jadi awal mulanya dari situ. Jadi kita membahas ini penyebab awal. Ya, sedangkan kalau kita check up ke medik, oh ternyata ini ada gula darah Pak ya, akhirnya gula darahnya yang kena kambing hitam penyebab. Oke, yang kelima, trauma syaraf. Trauma syaraf ini bisa kebentur, ketarik, kegores, kevakum dan lain sebagainya. Jadi kegores, ada benturan atau ketarik oral, kegigit istri, bisa jadi. Jadi itu yang kelima. Jadi sekitar itu Pak ya, sekitar itu. Jadi oke, saya akan melanjutkan. Si bapak ini keluhannya gitu Pak ya, sulit on. Oke, next. Oke, setelah saya tanya berapa lama Pak mengalami keluhan ini, sekitar 6 bulanan. Kemudian pernah konsumsi obat atau jamu ya, dijawab ya Pak ya, pernah. Di sini saya membuktikan ini bahwa apa yang saya sampaikan di depan itu penyebabnya ya sekitar 5 ini aja, tidak jauh dari ini. Insya Allah itu ya, insya Allah seputar itu aja. Jadi suatu keluhan pasti ada penyebabnya ya, saya yakin ya, kecuali yang genetik tadi Pak ya. Kalau genetik itu kan ya kuasanya Gusti Allah. Kalau ada yang diciptakan sempurna, ada yang diciptakan kurang, ya itulah kita nggak bisa, akal kita nggak bisa menjangkau. Makanya suatu keluhan atau problem itu, khususnya disfungsi ereksi ini, tidak ada obat atau jamu yang 100%
manjur. Dan saya yakin semuanya kok, segala penyakit itu kan kita hanya wajib ikhtiar, berusaha dan berdoa. Ya itu semuanya itu dipasrahkan, kesembuhan itu kan kita pasrahkan sama Gusti Allah. Kalau diizinkan sembuh ya sembuh ya Pak ya. Wajib ikhtiar, berusaha dan berdoa. Oke, next ya. Alhamdulillah Pak ya, 31 Oktober saya menanyakan bagaimana Pak, ada perkembangannya, dan dijawab ada sedikit ya. Memang progres ini akan pelan. Bagi yang nggak sabar ya mohon maaf, memang progres ini akan pelan. Dan ini terbukti ada hasil ya. Semua itu kembali pada diri kita masing-masing. Kalau kita bersabar ya, telaten, insya Allah Pak bisa kembali normal. Terus ya, ini adalah chat terakhir dari si bapak, cuman mengabarkan ini aja, dan saya nggak menanyakan lagi karena memang ya ini kan hal yang sensitif. Saya nggak mungkin nge-push terus ya. Iya, kalau Mobile Legend kita harus push terus. Nah ini keluhan ini sangat sensitif ya, kita harus mengerti lah kondisi pelanggan, jadi harus bisa ya, menyadari lah Pak ya, harus sama-sama saling menyadari. Kalau memang ada perubahan yang lebih baik ya dilanjutkan mestinya, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa, itu kan itu semua itu kan ikhtiar ya. Dan ini saja terakhir, alhamdulillah sudah ada hasil sedikit. Saya yakin hasilnya sudah lebih baik dari sebelumnya. Insya Allah bisa normal ya. Mungkin untuk konten kali ini saya hanya ingin menunjukkan itu aja. Di sini ada progres, nggak instan. Jika kita ada berusaha dan berdoa, insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk konten kali ini cukup sekian. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam twing twing twing, sering mantap.